Oke, halo teman-teman. Jumpa lagi di vlog Dermawan. Kita kan coba ngebahas tentang sisi lain dari IT gitu yang gue alami sendiri dan pengen banget gue ceritain ke lo semua gitu. Nah, ketika gue kuliah dulu, ini flashback sebentar lah ya. Itu ada satu teknologi yang banyak banget terlewatkan oleh para mahasiswa IT gitu. Bukan pemrograman, bukan struktur data, bukan basis data, tapi itu adalah VCS, Version Control System. Apa itu VCS? Itu gampangnya ya, itu tools yang dipakai untuk versioning aplikasi lo, untuk men-track tahapan-tahapan atau perubahan aplikasi, perubahan kode yang ada di aplikasi lo gitu. Itu gampangnya kalau gue sih kayak gitu ya. Definisinya kalau lo mau definisi yang lebih singkatnya, yang lebih lengkap lagi ya lo searching aja lah. Kenapa gue bilang banyak yang terlewatkan? Karena nggak diajarin. Simple banget nggak diajarin. Dan sialnya banyak yang nggak nyadar gitu. Begitu masuk dunia kerja, langsung nih zong gitu. Buset dah, gue nggak tahu FCS lagi. Ya udah auto, susah banget buat tektokan sama orang lain atau programmer lain gitu. Jadi apa sih FCS udah tadi? Apa itu gunanya FCS? Kalau lo masih single sih, bukan single jomblo ya, pokoknya single programmer sih kayaknya nggak terlalu ngaruh ya ke dalam pembuatan aplikasi lu. Ya lu kan bisa ngoding nih, lu save di komputer lu lokal, udah kelar gitu. Tapi kalau laptopnya hilang ya lu kelar juga hidup lu. Nah, dengan adanya FCS atau version control system kayak GitHub, GitLab, Bitbucket dan lain sebagainya, it's all about FCS lah ya. Itu sama fungsinya untuk versioning control untuk membantu si penggunanya dalam men-tracking perubahan di suatu file gitu. Nah, kapan sih kita mulai menerapkannya ya? Ya ketika lu butuh perubahan banyak dan lu perlu men-trackingnya, kayaknya nggak harus pemrogramannya, nggak harus codingan. Buatin dulu pakai FCS. GitHub dulu gue pakai itu ketika gue ngerjain skripsi gue. Jadi gue tuh nggak ada nih namanya skripsi 1, skripsi fix 1, fix 2, fix 100 gitu, skripsi fixing dan besok bismillah, nggak ada. Jadi gue versioning sendiri pakai GitHub gitu. Gue bikin branch baru kalau misalnya ada perubahan yang emang belum pasti. Terus gue selalu commit kalau ada habis revisi. Gue selalu dokumentasin hal-hal yang penting. Jadi ketika udah fix semua, ya tinggal gue merge aja kan ke branch mainnya, dan gue tinggal download semua, download filenya, dan udah kelar gitu. Gak usah banyak-banyak file yang isinya sama dan itu semua jadi sampah doang gitu. Dan menurut gue sih itu yang harus banget lo pelajarin sih dari awal, dari ketika lo masih mahasiswa. Cobalah pelan-pelan belajar FCS, GitHub ya, atau Bitbucket. Gue nggak ngajarin tentang cara pakainya sih, karena kan ini video vlog kan, jadi ya gue mau nerangin yang gue rasain aja. Kalau misalnya perlu banget ya ntar gue bikin materinya lah ya tentang Git itu. Itu pertama, fungsinya untuk versioning. Terus yang kedua, untuk collapse dulu. Ya kali lo collapse pakai Google Drive kan nggak mungkin juga kan. Jadi lo perlu banget yang namanya version control tadi. Misalnya lo di kantor lo nanti ya kalau udah kerja, misalnya ada 5 programmer nih, front end semua. Misal ada yang web view, ada yang Android, ada yang iOS dan lain sebagainya. Tapi lo kebetulan ada yang 5-5-nya lo Android semua dan ngerjain satu project yang sama. Bayangin nih kalau nggak ada version control, kacau banget pentingnya kan. Dia ngoding apa, kita ngoding apa, yang satu ngoding apa lagi, kumpulin jadi satu, nabrak semua codingannya gitu. Dan kita nggak tahu nih nabrak yang mana. Kita harus benerin satu file itu sangat merepotkan ketika terjadi konflik gitu. Bukan hanya konflik codingan, mungkin bisa merembet ke konflik pribadi gitu, pengakuan teman jadinya kan.
Itu perlu banget yang namanya FCS ya, version control tadi. Jadi lu bisa collab sama teman-teman yang lain, teman-teman yang lain, bisa seamless banget nih. Bro, gue collab itu ya, gue commit itu ya kemarin. Terus yang lain, gue udah commit ya. Oh iya, oke siap nih. Ntar lead-nya tinggal review nih. Oh ini benar, baru di pull request atau di merge ke branch develop atau branch yang nanti masuk ke dalam production gitu. Jadi nggak bakalan ada konflik lagi. Ya tetap ada konflik sih kalau misalnya ada kesalahan dalam poolnya, kesalahan dalam match-nya, itu tetap ada kemungkinannya, cuma bisa dianulir lagi lah. Minimal lo bisa mengatasinya gitu. Terus yang ketiga, menurut gue ya, tadi kan udah kan buat bantu versioning, buat collapse. Yang ketiga, buat cloud penyimpanan awan gitu. Jadi misalnya nih, lo punya 2 laptop, satu Windows, satu MacBook. Lo ngodin di Windows, kelar, lo commit jeter. Terus lo misalnya keluar nih, bawa ke cafe, bawanya si MacBook kan, biar lebih enteng maksudnya gitu. Lebih enteng, buka, wah, kalau nggak ada FCS, lo akan bingung nih. Waduh, coding gue di Windows nih, gimana ya? Ribet kan, harus bawa laptop yang Windows. Nah, karena kita udah commit ke FCS di MacBook, tinggal di pull aja, tarik ke lokal. Kalau tarik ya tinggal multi biasa aja. Kalau udah kelar, baru ke di commit lagi ke GitHub-nya atau ke FCS-nya tadi. Jadi itulah perpindahan antar device tuh akan sangat seamless kalau lo menggunakan tadi ya penyimpanan di Git atau nanti ya cloud saving lah ya, kan banyak gitu sih gue. Dan sepengalaman gue sih di kampus nggak semuanya diajarin sih, ada beberapa dosen yang coba ngebahas ya, mungkin bikin akun GitHub dulu baru nanti 5 mahasiswa yang suruh collab gitu. Cuman nyatanya nggak semua gitu, ada yang abai gitu. Dan kalau lo mahasiswa yang agak no-lab ya auto nanti lo nggak tahu FCS dan lo buang waktu lagi buat belajar hal-hal basic yang harusnya lo udah kuasai sebelumnya gitu. Jadi kalau lo yang belum paham FCS ya dan masih kuliah atau udah lulus, yang nggak apa-apa sih, lo coba belajar aja FCS, version control system, buat mempermudah hidup lo sebagai seorang programmer sejati gitu. Itu ini dari video ini ya, video vlog ini. Dan sampai jumpa di video vlog berikutnya. Jangan lupa tetap semangat belajar. Oke, dadah.